Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian berikut ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 14 April 2022, tertulis dalam kitab Matius 26 ayat 41. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangucunan. Aina girgir donian todi alai galedo ia daging. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah dikatakan. Kalimat berjaga-jagalah dan berdoalah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus akan berdoa di Taman Getsemani, di mana waktu itu adalah saatnya Yesus akan ditangkap. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, dia menyampaikan pesan agar murid-muridnya duduk menunggu dia sementara Yesus pergi berdoa. Kala itu Yesus membawa dua murid kesayangannya, yaitu anak-anak Zebedeus. Yesus tahu saatnya akan tiba, dan saat itu sudah semakin dekat. Sehingga di dalam perikop kita hari ini, secara khusus di pasal 26 ayat 37 dikatakan Yesus merasa sedih dan gentar. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itulah sebabnya Yesus menyuruh murid-murid untuk berjaga-jaga di saat Yesus sedang berdoa. Di dalam kegentaran hati, di dalam hati yang sangat sedih, Yesus meminta kepada Bapa, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu bisa kita baca di dalam ayat 39.
Ingin rasanya penderitaan itu berlalu. Tetapi sebagai anak Allah, Yesus harus menggenapi apa yang sudah dirancangkan Allah. Dia harus melewati kesakitan. Dia harus melewati penderitaan. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ketaatan Yesus kepada kehendak Allah hendaklah kiranya menjadi teladan kita. Hendaklah kiranya menjadi teladan kepada para murid-muridnya. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa, ternyata mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Di dalam ayat 40 dikatakan mereka tertidur. Ketika mereka menunggu Yesus berdoa, Yesus mendapati mereka sedang tertidur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada hari ini, kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam ketaatannya, dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Nats kita pada hari ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita penuh dengan pencobaan. Itulah sebabnya dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena jika kita tidak berjaga-jaga dan jika kita tidak berdoa, maka kita akan jatuh. Karena kita lemah. Lihatlah apa yang dikatakan nats ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita lemah karena kita berdosa. Itulah sebabnya di dalam kelemahan kita, di dalam keberdosaan kita, kita harus terus berdoa. Kita harus berjaga-jaga di dalam iman, supaya Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap menjaga kita, dan meluputkan kita dari berbagai pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan, inilah yang diminta Allah kepada kita. Untuk taat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan. Karena ketika kita tidak taat kepada perintahnya, maka kita jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut. Kematian yang kekal adalah bagian mereka yang tidak sadar akan dosa-dosanya. Kematian yang kekal adalah bagian mereka yang tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam menjaga kehidupan, di dalam menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan, kita butuh pertahanan. Oleh karena itu, pertahanan kita adalah Tuhan yang selalu menolong dan menjaga kita. Berdoalah agar engkau tetap di dalam perlindungannya. Berjaga-jagalah agar hatimu selalu siaga untuk tidak menuruti keinginan-keinginan daging, agar engkau selamat dan beroleh kehidupan yang kekal. Taatilah Allah dalam kehidupanmu, lakukanlah kehendaknya, sebagaimana Yesus taat kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman Tuhan yang mengajar kami untuk berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Karena kami adalah manusia yang lemah secara daging. Kami tahu Tuhan, tanpa pimpinan-Mu kami akan jatuh, kami akan kalah. Kami tidak akan mampu melewati berbagai-bagai pencobaan yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu, pada hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk berjaga-jaga dan terus berdoa di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami keteguhan hati dan iman untuk tetap percaya dan setia kepadamu. Seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, di dalam Tuhan kami percaya semua boleh kami lewati. Kami percaya Tuhan, segala pekerjaan yang kami lakukan di dalam nama-Mu akan Engkau berkati dan akan berhasil berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakai setiap berkat Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat-Mu menjadi sukacita bagi kami, dan setiap kami boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami senantiasa untuk tetap setia melakukan yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.